Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar? Bagaimana hari lebaran kalian? Ya, pastinya lebih bahagia ya, bersama keluarga, ya, bersama orang-orang yang kita cintai. Oke, di sini di hari ke-7 lebaran, tepatnya tanggal 9 ya, hari Senin ya. Hari Senin tanggal 9. Pertama-tama saya ucapkan dulu minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Dari saya untuk kawan-kawan para penonton setia dari Nardi Corp ya. Ini hari pertama saya buat video konten ya dengan suara sendiri, tapi nggak ada orang ya, tapi saya cuman ya lebih suka beginilah gitu ya. Mungkin ini kesukaan saya, hobi saya, atau cara saya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lah bersama dengan kawan-kawan. Oke. Di sini saya duduk di halaman belakang rumah ya, tepatnya di balkon di belakang rumah lah itu, dengan pemandangan kebun-kebun. Oh ya, cerita dulu ya, flashback. Ini dahulu 20 tahun yang lalu waktu saya masih usia sekolah dasar ya, SD tahun 90-an lah. Itu masih sawah kan kawan tuh. Masih sawah gitu ya. Sawahnya masih lebar, masih luas sampai ke sono, muter ke sana lah. Kalau masukin kalian tahu di sini. Nah, sekarang karena sudah dibeli oleh yayasan, pernah ditumbuhi atau ditanami pohon jati ya, sempat tinggi sekali, udah kayak hutan di sini tuh. Berubah jadi hutan, sawah berubah jadi hutan. Hutan jati lah gitu ya. Nah, setelah jatinya udah cukup matang untuk dijadikan bahan baku ya, artinya langsung ditebang semua, gundul lagi, sempat juga diuruk ya. Nah, sekarang jadi begini, diuruk, didiamkan, lama-lama ya udah tumbuh begini, lumut-lumut gitu kan. Ya, tapi cukup adem juga jadinya ya, nggak gersang lah. Kalau memang udah ditebang semua jadi tanah hamparan kan gersang juga saya. Nah, sekarang ada tumbuhan-tumbuhan, ada pohon paya, ada pohon pisang, ya pohon paya, pohon pisang, sampai apalagi tuh, pohon apa itu saya nggak tahu dah. Tapi ya lumayan lah itu ya, membuat saya jadi adem juga, dan ada pemandangan lah untuk saya bisa bikin konten di sini. Tadinya saya juga mau bikin video di luar itu ya kawan-kawan, ya di taman atau di mana itu, cuman karena berhubung masih hari libur jadinya ya saya juga agak mager gitu ya, malas gerak. Ya udahlah, di rumah ini aja deh, sembari karena baru perdana juga saya ngobrol begini sama kawan-kawan ya. Anggaplah ini perdana perkenalan saya untuk kalian semua di tempat saya ini ya. Selamat datang ya, selamat menyaksikan ya. Kita di sini hanya ngobrol-ngobrol santai aja ya, mumpung masih hari lebaran, sembari kita minum kopi. Ayo kan menikmati minum kopi di siang hari ini ya, bersama saya Nardi Corp ya. Yang belum ngopi ayo ngopi ya, yang nggak suka ngopi juga nggak apa-apa. Nah, di sini untuk kalian ya, masih mari kita bersorak. Alhamdulillah. Ya. Oh ya, ini kopi tadi saya lupa bilang, ini kopi luwak ya, kopi luwak plus gula. Jadi kopi hitamnya itu kan, bukan luwak seperti pada biasanya kita beli ya. Ini kopi hitam luwak gitu kan. Adapun tentang kopi, saya juga pengen cerita-cerita tentang kopi itu, ngobrol-ngobrol aja lah, santai gitu ya. Cerita tentang kopi banyak macam kopi di Indonesia ini gitu kan. Mungkin yang kita kenal ya hanya kopi Torabika ya, kopi HBC, itu kopi-kopi besar ya, yang dari perusahaan besar gitu kan. Tapi di luar dari dua itu sebenarnya kopi itu banyak gitu kan. Bahkan kopi lokal yang tidak terlalu dikenal luas oleh masyarakat Indonesia itu bahkan ada. Dan bahkan juga ada kopi lokal yang memang belum ada merek gitu. Jadi ya masih berupa bungkusan bubuknya lah, cuman itu udah disebut kopi kalau kita seduh gitu kan. Banyak sekali ragam kopi di Indonesia ini gitu kan. Dan mungkin kalau seluruh kopi yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini, bisa terangkat gitu ya. Karena selama ini kan kopi lokal itu ramenya, besarnya ada di pasar-pasar tradisional ya, di daerah tertentu itu ya. Dari pasar tradisional bagaimana caranya bisa meraih pasar nasional atau bisa tembus ke pasar internasional. Terlalu tinggi rasanya, tapi nggak apa-apa.
Ya namanya juga impian itu kan memang harus digantung setinggi langit itu ya, masa digantung impian setinggi tingginya, cita-cita kita mau jadi apa, itu impian kita yang harus kita raih gitu kan. Tapi untuk meraihnya itu ya kita mulai dengan tahap pertama, ibarat naik anak tangga dari bawah sampai ke impian kita yang udah kita gantung di atas, katakan 1 juta anak tangga ya, berarti kita mulai dari anak tangga pertama gitu kan, kedua, ketiga, keempat, terus sampai ke 1 juta. Kalau mau kita lebih cepat untuk meraih impian ya berarti kita harus tekun, ulet, ya berat naik tangga ya berarti naik tangganya cepet gitu ya, ya itulah. Dan ditambah lagi kalau kita ngopi di warung kopi ya, warung warkop gitu kan, kayaknya banyak obrolan yang bisa kita adakan itu ya, yang kita diobrolin lah itu, macam-macam segala obrolan lah itu, mau obrolan ya ideologi, politik, ekonomi, sosial, masalah apapun, termasuk soal negara itu kan. Apalagi kondisi sekarang yang lagi suasana perang nih, Ukraina sama Rusia. Kalau emang suka tema-tema kayak gitu mungkin bisa aja jadi obrolan di warung kopi gitu ya. Tergantung dari orang-orang ya. Ada yang ngobrol, ada yang bercanda-bercanda, bahkan ada yang lain ngobrol, yang satunya lagi temannya ya main game di handphone ya, macam-macam lah. Ngopi lagi kawan. Oh ya, satu lagi. Ini saya ada roti nih, roti spesial Tawakalna ya mereknya ya. Ini roti isi kacang hijau. Aduh, saya suka banget nih roti kayak gini, isi kacang hijau. Sejak kecil saya juga suka makan roti lah. Jadi kalau misalkan mau ke warung beli apa namanya lah gitu, yang punya warung pasti tahu, wah ini belinya pasti roti, udah roti aja gitu. Nggak ada yang lain. Sampai sekarang pun saya masih suka beli ini kalau ke warung. Jadi mohon maaf, saya jarang nggak ngerokok ya, jadi saya nggak ngerokok. Ke warung juga bukan beli rokok, saya belinya ini gitu. Kalau saya nggak ada roti habis makan ya kayaknya hambar aja itu, sama seperti orang ngerokok kan, kalau habis makan tapi nggak ngerokok gimana itu ya, gitulah. Jadi masing-masing aja. Oke. Ini ke roti kacang hijau, nikmat sekali. Nah, makan roti sambil minum kopi kan nikmat lah. Nah, kacang hijaunya sedikit, mungkin banyak kan rotinya, tapi ya nggak apa-apa. Apalagi kalau kopinya panas. Cuacanya lagi hujan, seperti pada video yang lain kan, kalau lagi hujan tuh saya suka rekam tuh ya sambil ngopi, wah lebih nikmat lagi. Ya, ini kopi buatan lokal ya, buatan anak bangsa sendiri ya, masih tradisional, masih industri rumah tangga, tapi saya suka lah itu. Termasuk juga saya suka kuliner ya, kuliner Nusantara, kuliner makanan-makanan khas Indonesia itu ya, waktu makanan khas Warteg ya, warung Padang, atau makanan di masing-masing daerah. Bahkan kue-kue pun di setiap daerah Indonesia tuh banyak ragamnya. Nah, nanti insya Allah kapan waktu, kalau nanti ada saya kesempatan bikin video lagi di tempat yang lain, sambil nanti kita ngobrol-ngobrol soal makanan atau minuman apa yang nanti saya makan dan saya minum ya, khas dari daerah tertentu. Nah, itu nanti kita obrolkan enaknya bagaimana. Tapi ini bukan review makanan ya, cuman kita ngobrol aja sembari kayak mirip di warung kopi. Jadi kita minum kopi sambil ngobrol-ngobrol, apapun lah tema obrolannya. Termasuk nanti juga saya akan suguhkan apa yang nanti akan jadi bahan obrolan sama kawan-kawan. Oh ya, satu lagi, karena masih suasana lebaran, saya juga lupa nih. Ini ada kue nastar, kayak nastar kacang deh, kue kacang lah itu, khas lebaran, lupa nih. Nah, di sini aja deh, nanti kita makan. Itu banyak makanan khas Indonesia tuh yang bisa kita nikmati, macam-macam lah itu. Saya juga kapan waktu nanti mau coba ngobrol ya,
filosofi warung kopi kan, di warung kopi kita datang pesan kopi terus ngobrol gitu aja. Jadi kita ngobrol seperti ini. Nah, itu pengen ngobrol mengenai apa ya, di kota mana yang kiranya bagus ya, yang punya potensi SDM-nya atau kulinernya atau kebudayaannya macam-macam lah. Nah, di mana dari semua itu menjadi komoditi, menjadi pemasukan negara atau pemasukan khususnya dari kota tertentu ya. Contoh misalkan kota Bandung. Kota Bandung itu kan dikenal sebagai kota kuliner, selain daripada kota budaya dan macam-macam itu ya. Nah, kuliner dulu deh. Banyak kuliner khas kota Bandung yang selalu ada lagi gitu. Hari ini ada, besok ada baru lagi, terus besok ada baru lagi. Jadi selalu ada pembaruan. Nah, kalau itu bagus buat ya, komoditi ekonomi, bisa dipasarkan ke seluruh kota Bandung, apalagi di luar kota Bandung. Nah, dahsyat sekali kan ekonomisnya. Dan kali ini kapan waktu insya Allah nanti kita akan ngobrolin itu. Alhamdulillah habis teman-teman, kawan-kawan. Ya, sebagai penutup ya. Nah, ini kue kacangnya. Ya, masih baru tapi udah setengah sih ya. Namanya banyak tamu ya, beli anak kecil itu ngambil satu habis itu, lama-lama habis nih. Oke kawan-kawan, ya ini video saya, obrolan singkat, obrolan ringan ya. Masih di suasana lebaran ya, 1 minggu setelah Idul Fitri, setelah kita sholat Idul Fitri. Masih banyak yang pengen banget saya obrolin gitu, pengen banget kita bisa diskusi gitu kan. Tapi ya memang waktu jua ya, karena ya selama kita ngobrol mulu tentu pasti ada kegiatan-kegiatan lain lah gitu ya. Tapi ya insya Allah kapan waktu kita sambung gitu ya. Semoga teman-teman bisa menikmati sambil kita minum kopi lagi kapan waktu ya. Ini khas sekali temanya itu ya, jadi masih bebas lah itu ya. Dan memang saya nggak pernah bikin tema apapun ya, pasti ketika udah begini pasti akan ada obrolan yang muncul gitu ya. Ya mohon maaf juga ya dengan keterbatasan ya video saya seperti ini ya, karena memang baru belajar ya, kita sama-sama belajar ya. Jadi mohon bantuannya, doanya, sekaligus dukungannya, subscribe-nya ya untuk channel saya ini, supaya saya bisa lebih semangat lagi membuat video baru ya, supaya saya bisa minum kopi di tempat lain ya, di tempat-tempat yang indah ya, apa savananya, apa kalau sungai-sungai di pedesaan, atau nanti di tempat-tempat wisata apa aja pun lah itu, sehingga nanti teman-teman yang melihatnya mungkin akan bertanya, ini di mana ya, ini di mana kah. Saya akan kasih tahu, oh ini di sini, silakan datang, mampir, tempatnya asik gitu. Lumayan kan, jadi promosi promosi tempat wisatanya ya. Oh ya, sebelum berakhir saya lupa nih, ini ada madu ya, nanti saja saya minum madu ya, madu alami itu, tapi nggak ada mereknya, tapi ya madu lah itu, nanti saya minum. Setiap kali kalau untuk acara podcast ini saya suka minum madu setelah selesai akhirnya itu ya, supaya nanti membiasakan diri itu kan, agar madu ini menjadi pilihan kita untuk kita bisa menjaga imunitas tubuh ya, biar sehat selalu, fit selalu ya. Ya, di samping kita juga jaga kesehatan ya dengan berolahraga, terutama ya mindset kita harus baik, harus bagus, positif lah, sehingga tidak ada lagi yang namanya tuh kita mindset yang buruk dan membuat pikiran kita jadi kacau, sehingga menurunkan atau menurunkan imunitas tubuh kita ya. Yang penting kita selalu happy aja, bahagia ya, insya Allah nanti barokah selalu. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak yang udah mau nemenin saya mengobrol ya. Ya sekali lagi mohon dukungannya ya, dengan selalu mensubscribe channel video saya ini Nardi Corp,
supaya saya bisa lebih semangat lagi membuat video-video baru ya. Mohon kritikannya di komentar ya, biar saya bisa ada inovasi baru dan ada pembaharuan baru bagaimana cara bikin video yang baik ya. Oke, itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.